sering share di situ. Ada yang sakit apapun, biasanya di videoin walaupun sedikit. Mau di TikTok, mau di YouTube, itu silakan udah menjamur gitu ya. Totok punggung gitu. Ibu-ibu nanti setelah dari sini, ibu kan nanti ngerasain tuh ya, ngerasain pijitan atau totokan teman-teman nih. Tidak apa-apa ibu langsung praktekkan ke anak ibu, ke suami ibu, ke cucu-cucu terserah. Cuman mungkin saya sarannya kalau secara SOP bu, SOP itu apa ya? Standarisasi. Aturannya ngebu. Dipune boten dimarahi karo wong medis. Jadi kudune mesti dia ngeketel gitu dereng sebelum diterapi badannya atau dia belum mandi, kita pakai dibersihin disubasan dulu. Idealnya memang bu baiknya mandi dulu ya. Setelah diterapi kan enak tuh tinggal tidur gitu. Tapi ini hanya jaga-jaga aja. Di sini ada apa? Kita yang lebih aman nih yang biasa buat bayi kita pakai ini. Kalau ini alat bantu. Kalau tangan kitanya pegel, kita pakai alat bantu. Dan yang lebih penting bu minyak. Kalau ibu nggak ada minyak zaitun, boleh minyak goreng, minyak kelapa bebas. Jadi ya, kalau memang nggak ada, kita dianjurkan dari pusat sih minyak zaitun deh untuk menggalakkan ibu nabawitnya. Kalau model ini ada wangi-wanginya bu ya, karena pasien atau klien itu pengennya wangi. Ya udah kita sediain wangi. Minyak zaitun kemas ini boleh bu? Katanya lagi kena infeksi atau bahasa kedokterannya apa gitu, bisa diminum kan kalau yang asli loh. Tapi ini ada bukan yang ini ya Pak, ini bukan yang ini Pak, tapi ada tulisannya extra virgin oil itu diminum. Yang ini buat urut. Ya. Kalau buat urut biasanya mintanya agak wangi dia biasanya dicampur melati, dicampur apa serai. Bu, nanti kita itu prakteknya hanya di punggung ya, namanya juga totok punggung, ya kan? Jadi prakteknya hanya di punggung. Dan kebetulan alhamdulillah kita itu dinaungi oleh para dokter gitu ya. Para dokter, karena bu selain totok punggung kita mengenal kan banyak metode lain bu ya. Ada krem, ada pijit apalah, ada pijit olahraga bla 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 gitu. Dan kebetulan kita juga udah banyak belajar. Nah ternyata totok ini paling sederhana, paling aman. Jadi ibu-ibu yang tenaganya mungkin sedikit, yang mungkin cucunya masih anak SD bisa ngelakuin ini, bahkan anak balita pun bisa melakukan ini karena aman. Ini kan ceritanya madepnya ke sana bu ya, ini punggung. Nanti kita tuh ngunyel-ngunyelnya daerah sini aja bu, nggak ada yang megang perut depan, nggak, kita ya seperti itu kita nggak megang kayak itu, jadi insya Allah aman. Di sini kan ada tulang ya, jadi organ-organnya di depan, yang kulitnya kita uel-uel, terus dihalangi oleh tulang, insya Allah aman. Beda dengan yang terapi perut diunyel-unyel. Nah dokter itu ternyata nggak boleh bu. Bu, apa sih ya kalau praktek totok perut kan ada bu, ada totok wajah, totok perut. Nah itu hati-hati, harus yang sudah mahir, yang sudah lihai. Ternyata totok ngomong yang nggak, istilahnya nggak sekolah pun bisa melakukan ini. Karena kita mainnya di kulit, ya bu ya. Setelah dipegang, wih, ini kok kayak anak gerenjelan. Nah, nanti yang daerah situ kita lumerkan, bu. Itu tugasnya totok itu doang. Jadi bu, ternyata daerah punggung ini, ketika kita sakit, ternyata di sini tuh biasanya setelah dideteksi, pakai gerenjelan, jadi wong Banten ini ya, pakai gerenjelan. Kados bapak nih, kemungkinan bapak nih area lambung atau liver, ini agak macet. Nah, tugas topung adalah melancarkan dengan mengurai sumbatan-sumbatan. Mana contoh sumbatannya udah di lambung nih Pak ya, contoh. Lambung baik mahe, cerong ini ya. Oh, kemungkinan nih area lambung dia agak nongol ke atas. Nah tugas kita itu melumer. Hanya itu bu, makanya insya Allah aman, sederhana. Dari balita sampai lansia bisa mempraktekkan totok punggung ini. Beda dengan terapi lain yang ngangkat kaki, ngangkat tangan, perlu tenaga, perlu usia yang ekstra, perlu energi yang banyak. Beda toh bu, cuma gini mainnya. Kayak gitu doang ya. Jadi bu, nanti tadi bu yang penting ngerasain nih, tadi totokan teman ya. Jadi caranya begini bu, ibu kan pertama belajar ya. Coba bu tangannya begini, tangannya begini bu. Ini yang telunjuk ditekan jari tengah. Ini pengenalan aja bu ya, lebih detailnya nanti kita pelatihan. Udah bu ya, ini contohnya punggung bu. Bu, mungkin
putu mah lembut saus ya. Oke, lamun diputu lembut saus nah terus. Bu, tangannya kan keten nggih. Niki contohnya punggung. Jadi prakteknya nanti tuh tekan, goyang, getarkan. Tekan, tekan, tempel, goyang, getarkan. Mengoten doang bu. Prakteknya ya. Nanti kalau ada tambah-tambahan, kalau udah tingkat level tinggi, nanti ada tambahan. Kepret gitu. Ya. Dan mungkin sekian aja pengenalan tentang topung, bahwa topung itu berfungsi terapi yang melancarkan aliran darah. Karena bu kita itu di sini banyak sumbatan. Contoh bu ya, kado selang. Ibu ini kan selang. Selang itu ibarat saluran darah. Kalau iya saluran darah, selang itu untuk menyemprotkan air kan bu. Ibaratnya airnya itu darah kita. Ketika ada injekan kaki kita dari atas, kan bu jalan kok. Kan itu umpama lemaknya terlalu wakeh, ya jadi nggerenjel kayak baso. Nah itu yang menekan si selang itu. Lah terus ning sing jero selang itu namanya lumut. Jare bahasa kedokteran ini mungkin plak-plak koten ya, plak-plak jare bahasa dokter. Nah kula di unyel-unyel dipun lancar. Nah tugasnya topung seperti itu. Contoh kalau kita menggambarkan ke selang ya selang air. Kebayang ya Bu ya? Tugas topung itu hanya itu. Bu, sembuh nggak embrionnya? Emang sih nyembuhin manusia, sih nyembuhin Allah. Mana pasrah ya Allah, kita ayo terapi tatap punggung, tolong diberikan perubahan. Kan nggak mesti langsung sembuh, proses bu. Topung itu hanya fisik, cara mangane, cara pola pikirnya harus diatur. Contoh bu, aduh mah kita kampung maning, padahal virus dipijit karena bibis yang kampung. Tidak langsung sembuh bu, harus diatur semuanya. Bagaimana nutrisinya, bagaimana pola pikirnya. Lama mikirin, akhirnya mahi kambuh. Coba merasakan, lama ruwet nih, mahi kambuh malih. Nah ini bikin bilang aja ya bu ya. Jadi terapi topung itu hanya salah satu metode untuk membantu kesembuhan. Semuanya harus dilakukan bu ya, saran-saran dari terapis. Bu, nanti kurangi santan ya bu ya. Bu, ini kurangi minyak ya. Bu, mungkin ini kurangi karbo, sing arane sekul-sekul, goreng-gorengan, bakwan-bakwan. Dikurangi krem umpama. Dilakukan nasihat dari si terapis atau bahkan tim dokter tersebut, insya Allah akan mempercepat kesembuhan. Tapi lah mikirin, untuk tugasnya dipikirin. Aduh, itu putu kita kan tidur ya, nggak mau taruh lancar. Dipikirin sampai dalam, akhirnya main kambuhan. Nah itu salah satu contoh yang mempercepat si emaknya kambuh lagi. Jadi bu, ini salah satu solusi terapi agar kita menuju perbaikan ke arah kesehatan. Jadi jangan sampai, wih, sembuh nggak ya? Jangan gitu bu, kita berusaha dulu. Kata sih bu ya, berobat ke puskesmas, ke rumah sakit kan buatan sepisan berpisan. Sekali dua kali. Jadi harus berulang-ulang. Kalau nasihat dokter buatan di piron mah, kambuman ya bu ya. Kamu sih penyakitnya diabetes. Orang mikirin kok kambuman diabetes naik, kok turun, naik, disuruh obat turun. Aku barang mikirin yang berat-berat kambuman. Gitu ya. Ini hanya sekedar pengenalan tentang topung. Selanjutnya ibu nanti dibagi sama teman-teman, nanti di absen siapa yang duluan, nanti tempatnya dikondisikan. Mungkin itu aja Pak Sapai dan pemilik rumah, yang tuan rumah sekedar tentang pengenalan tentang topung. Kurang lebihnya mohon maaf, bila itu hidayah. Lagi nyusul kasih baru.